teman-teman Sobat Chicks, kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Erik. Halo. Beliau adalah instruktur gitar di Chicks Musik dari tahun berapa, Mas? 2002. 2002. Dan sekarang beliau sudah menjadi senior di sini, anjay. Senior gua juga. Mas Erik ini terkenal dengan cara permainannya yang amat sangat jazzy. Asik. Musiknya jazz, fashionnya juga harus pakai jazz. Jazz. Pakai jazz ya, pakai jazz maksudnya. Gitu ya. Nah, sih gua adalah orang yang paling apa ya, dengar musik jazz tuh agak gimana ya, Mas ya? Serem gitu loh, maksudnya udah chordnya miring-miring, ya enggak? Pasti masalahnya dengan chord. Nah tadi gua minta sama Mas Erik, coba dong kita sekali-sekali jamming jazz gitu ya. Sotoy, sebenarnya gua so tau sih ini ya. Opening dulu dong Mas Erik, mainkan. Kita coba Ya, dong. Sebelum kita hibur dulu nih para ngobrol, ya penonton kan? nih. Kita coba dong mendengarkan petikan gitar jazz dari Mas Erik, ya ya. Oke. Jadi Gimana? kali ini kita coba main klasik jazz dari judulnya Blue Monk, karyanya Thelonious Monk. Jadi Thelonious Monk ini pemain piano. Oh gitu. Pemain piano. Dia cara bermainnya tuh unik, Ales. Jadi nanti deh kalau cerita mengenai Ya, itunya, oke, siap. personalnya nanti mungkin searching di Google juga banyak sih mengenai Thelonious Monk ini. Kita coba mainin Blue Monk ya, Baik, Ales. coba. Blue Monk ini Sedikit aja, sedikit blues, aja. sedikit aja. Sedikit aja, Yo. nggak usah banyak-banyak. Gua ngeri ini soalnya. 1, 2, 3, 4. Alright. Iya, itu. Kalau tenaga kecebur dikit. Memang, aduh, gua agak gimana ya kalau Bagian jazz yang tuh. sulit ya, Iya, pasti kecebur tuh. Apalagi gua baru di briefing sama Mas Erik tadi kan, barusan banget. Gila. Apa ya sebenarnya musik itu bisa dikatakan jazz itu dari mana, Mas? Oke, dari mana? Jadi unsurnya jazz itu menurut populer umum ya. Jadi jazz itu pertama ada unsur yang membuat kita main jazz itu adalah swing feel, terus kemudian improvisasi, harmonisasi, dan syncopation. Ada 4 unsur itu, kalau kita kuat meramunya menjadi satu, ya insya Allah itu jazz lah. Insya Allah Jadi jazz ya. main jazz. Insya Allah Insya Allah jazz. jazz. Iya. Insya Allah jazz. Jika diizinkan ya. Jika diizinkan. Nah, coba boleh jelasin satu-satu, Mas. Apa yang nomor 1 tadi? Swing apa? Swing feel. Swing feel. Nah, swing feel itu apa? Untuk teman-teman mungkin ada yang nanya, swing feel apa sih gitu kan? Jadi swing feel itu rasa ya. Jadi era-era swing itu kan mengayun ya, Ya. ayun. Jadi kalaupun kita main musiknya itu ya mengayun gitu. Jadi seperti kayak Ada contoh nggak, Mas? Misalkan coba. Kalau di era-eranya musik swing itu yang terkenal misalnya kayak Ellington, dia bikin komposisi yang judulnya misalnya Satin Doll. Itu mungkin aku contohin progress chord-nya coba, kali ya. boleh. Gitu-gitu Ya, itu judulnya Satin Doll. Ya, itu mengenai swing feel. Swing feel. Terus Dan yang kedua tadi improvisasi. Nah, kalau improvisasi, jazz itu melekat dengan kata-kata improvisasi. Kenapa sih? Karena musisi-musisi jazz ini jadi gini lah. Kalau gue langsung kasih case aja ya. Ya. Kalau lo dengerin misalnya ada satu lagu, misalnya Autumn Leaves atau lagu
Fly Me to the Moon ataupun apa gitu yang pop saat Hmm. itu terkenal gitu ya, lagu itu dimainin oleh musisi jazz yang satu dengan musisi jazz yang lain itu bisa berbeda. Masih Mas. beda ya? Iya, dan lo nggak bisa ambil pakem, oh, kok auto bluesnya beda sih mas, kok Iya. auto bluesnya Dan itu tidak bisa dibilang salah ya? nggak salah karena dia ada formnya, ada bagannya. Iya. Jadi dia bermain berdasarkan bagan. Jadi bukan ngawur ya artinya. Iya. Jadi dari bagan itu dikembangkanlah oleh si Betul. pemain pemusik jazz ini, musisi jazz ini gitu. Jadi otomatis dong perlu improvisasi. Nah di Betul. situ musisi jazz itu melatih kepiawaiannya mereka masing-masing itu dengan improvisasi. Nah unsur di dalam improvisasi itu banyak sekali Les. Jadi kayak scale harus Sudah wajib. pasti itu. Wajib. Skill apa aja mas yang dipelajari? Diatonik, pentatonik, chromatic scale, apapun lah, mayor, minor, ya. Saat belajarnya 12 key. Jadi semua, misalnya lo tahu tangan nada C mayor, Iya. lo nggak hanya cuma main di C doang, lo harus bisa main di F. Bass, Iya. S. Jadi semuanya 12 key itu harus dikuasain, itu scale. Terus baru kita kan belajar chord. Dasar chord triad. Otomatis ya. Triad dimainkan dalam 12 key juga. Mayor, minor, kalau lagi diminished, augmented. Augmented udah bisa kan di triad kan. 1 3 5 crash. Yes. Minor 1 3 mol 1 3 mol 5 gitu. Dimain dalam 12 key gimana mas? Jadi kalau cara gue latihan dulu ya, secara satu-satu dulu arpeggio misalnya. Notnya kan 1 3 5 berarti F, bass, S, As, B, E, A. Ini dimainkan secara melodik satu-satu kan gitu. Ada arpeggio lah. Arpeggio. Nah ya. Kalau dimainkan secara chord ya otomatis dibunyikan secara bersamaan 3 not tersebut tuh. C, F, B flat, D flat, D flat, A flat. Kan gitu. Akhirnya kita menemukan bentukan. Ini yang gue jelasin mengenai gitar ya. Ya. Jadi form-form yang ada di gitar ya. Akhirnya kita menemukan bentukan bahwa mayor kayak gini. Gitu. Kalau minornya gimana mas? Tinggal turunin aja. Formulanya apa? Minor 1 3 mol 5. Tiga. Gitu, simple. Itu triad. Iya. Baru ntar Tahu 6 kan, triad? extension, Aku 7 extension. Beda. Gitu. Itu ya improvisasi. Improvisasi ya. Lalu ada harmonisasi. Ya harmonisasi berhubungan dengan chord sih. Hmm. Jadi kompleks lo harus bisa memainkan harmoni dalam tangga nada do re mi fa sol la si do. Ada Wah fungsi. mahal sih ilmu ini mas ya. Kalau mau lebih dalam sih gimana mas? Oh iya. Mahal ini. Fisik, taruh gue lagi dengerin nih. Yo tadi. Itu entar. Ini ilmu mahal mas kelas nih. Harmoni. Hmm. Lagu merah harmoni nih. Nah, perabatan harmoni. Lu jangan ambil Tadi ke kanan. harmoni dari tadi apa? Google Improvisasi. Improvisasi Chord, harmoni. Ya, itu Mengenai hubungannya dengan chord. Ya, gitu terus. kan. Berarti kan otomatis harmoni lah 7 extension harus dikuasain. Itu kayak misalnya tonalnya C, buahnya D minor, E minor, F mayor, G7, A minor, B half D, terus C mayor 7. Itu terus dipelajari, terus kemudian ada dari lagu-lagu kan semua progresnya dari situ terus. Iya. Kayak 251 kan lo pernah dengar kan? Ada 251 pergerakan Iya, 251. Ya, dari situ dari duanya itu apa sih? Oh, 2 berarti D minor. Iya. 5-nya apa sih? G7. Satunya apa sih? C mayor 7. Menyesuaikan sama do-nya apa ya? Menyesuaikan dengan do-nya apa? Kalau lo udah kelar dalam 12 key, ya lo aman. Itu guys. Apa ya? Basic untuk bermain jazz ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih lah bekal. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar jazz
atau bahkan belajar gitar lah, gitar elektrik gitu ya, atau gitar klasik bahkan, boleh banget nih kalau mau belajar langsung sama Mas Erik ya enggak? Daftar di Cik Musik Sedayu ya? Yes, Dayu. Cik Musik Sweet Life Sedayu City Jakarta Timur atau Utara sih itu Timur ya? Utara. Bentar. Utara. Boleh request mau belajar sama Mas Erik gitu. Saya mau belajar jazz. Yoi. Nah dulu waktu pertama kali suka jazz tuh kapan Mas? Nah, ini cerita. Ini gue boleh bercerita ya, share ya ke semuanya. Jadi dulu awalnya main gitar aja deh Les ya. Ya, Gue kenal gitar itu dari SD. Gue main gitar, belum punya gitar, jadi pakai gitar yang senar 4 tuh. Ukulele. Jadi minta beliin nyokap ukulele di pasar. Dapatlah gue hadiah ukulele. Ya coba gunjreng-gunjreng aja, gue nggak ngerti itu kuncinya apa yang gue mainin. Tapi gue suka dengan alat musik itu. Terus berkembang gue ke SMP, gue pengen punya gitar dong, karena teman-teman SMP gue saat itu kalau nongkrong ya pasti gitaran. Gitar tongkrongan Gitar ya. tongkrongan. Nah dari gitar tongkrongan tuh, gue masih belum punya gitar juga, Les. Jadi gue sering-sering nongkrong dan gue minta belajar dong sama teman-teman yang main gitar. Di Yang circle di itu ya? circle tongkrongan. Akhirnya dapatlah gue beberapa kunci. Four chords G, E minor, C, D. Basic waktu masih Basic banget ya. Itu dan udah gue bisa mainin lagu di situ. Karena iya dong. Karena dari chord-chord ya itu banyak lah, kan ada lagu yang cuma 3 chord, 5 chord iya, gitu kan. iya, benar. Jadi gue dari situ gue mulai suka tuh. Tapi ya proses ya, karena waktu gue belajar, lo deh belajar pertama kali gitar sakit nggak sih? Jadi sakit kan. Kapalan sampai kapalan itu gue hajar aja ya, karena kita pingin ya. Iya, nggak peduli jadinya. Yang penting gue bisa main gitar gitu. Sampai gue putuskan gue mau belajar les yang bener nih, les. Jadi gue kursus. Kursus aja. Waktu SMP itu gue belajar di Yamaha. Klasik berarti. Jadi buku gitar yang lama tuh yang fundamental punya itu gue belajar pakai itu. Jadi belajar klasik. Karena gue nggak tahu belajar di mana dan bagaimana, nggak tahu. Pokoknya intinya gue pengen belajar gitar aja, gue pengen serius main gitar. Nah, gue belajar, gue masih inget guru gue dulu Pak Wes namanya. Nggak tahu masih ada atau pokoknya ada guru klasik Yamaha di daerah Jakarta Timur di Pondokopi. Itu namanya Pak Wes. Nah, gue belajar sama dia. Belajar sama dia saat itu, belajar itu nggak privat, Les. Jadi rame-rame? Kelompok, iya. Jadi satu sekolah biasa dong? Satu, nggak banyak sih isinya, cuma 4 orang, 6 orang gitu. Jadi kayaknya gue telat banget deh tuh, ketinggalan dulu gue dari pelajaran, dari keempat. Misalnya gue satu kelas berempat nih, gue paling bontot deh tuh ininya tuh, rankingnya tuh. Jadi gue selalu ketinggalan. Karena apa? Karena di situ gue langsung baca not balok, men. Dan gue nggak ngerti not balok. Nggak ngerti. Ketemu sama begituan ya? Iyalah. Nggak dikenalin dulu tuh? Nggak dikenalin dulu. Biasa dari gitar tongkrongan kan gunjreng-gunjreng, gue udah tahu G, gue udah tahu E minor, gue udah tahu C. Cuman pas di situ kok dikenainnya langsung textbook gitu. Textbook itu langsung ya reading note. Ya reading note. Gue pas diterangin quarter note, 8 note, 16 note, triplet, gue angguk-angguk aja, padahal gue nggak ngerti itu apaan gitu. Maksudnya aplikasinya gue nggak ngerti gitu. Udah nih sampai SMP, SMA mulai tuh musik metal. Iya, ini zaman-zaman ini tahun berapa sih berarti? Apanya nih? Waktu SMA? 90-an. 90-an? 90-an. Berarti lagi dengerin apa tuh? Musik metal pada zaman itu siapa? Yang lagi booming? Ya musik glam rock ya. Glam rock. Motor Crew gue dengerin. Ozzy Osbourne, kemarin baru meninggal. Aduh, almarhum Ozzy Osbourne. Itu fans berat gue tuh sama tim gue ada anak tongkrongan di daerah sini nggak jauh itu. Ozzy garis keras ya? Ozzy garis keras. Black Sabbath mania. Pelakuannya juga ditiruin? Gue nggak Prince of Darkness. Yang gigit lawan. Rabies, akhirnya rabies kan. Ozzy Osbourne. Jadi ya gitu perjalanan gue lanjutin ya, Les? Ya, silakan. Sampai lah gue di masa gue SMA
itu belajar banyak musik heavy metal yang gue dengerin dan gue tiruin. Posisi udah punya gitar belum tuh? Udah dong. Oh, udah punya gitar. Udah punya gitar. Gue elektrik. Oke. Gitar pertama gue Kramer. Anjay. Kramer Baretta kalau nggak salah. Itu yang palanya tajam-tajam gitu. Palanya tajam. Udah metal banget. Kayak Van Halen Yoi. punya pakai. Cuman gue nggak tahu Van Halen serinya apa ya. Kramer gitu. Itu gue susah banget dapetinnya, guys. Gue cerita, gue pertama kali dapetin gitar elektrik itu susah banget. Dengerin dong, kenapa gue bilang susah? Ada orang yang mau jual dan gue nggak punya uang saat itu. Harga segitu itu waktu itu harganya 700.000. Mahal zaman itu. Sebelum moneter, Iya. ya kan sebelum itu mahal 700.000. Gue ngerengek dong sama bokap gue. Bokap gue sekarang udah aman. Dulu bokap gue ambil. Oke. Lo kalau mau keinginan kata bokap gue, lo ambil tuh duit gue. Bokap gue pensiunan abri. Lo ambil duit gue di Mojokerto. Lo tau Mojokerto, Jakarta, Jawa Timur, Iya. di Surabaya. Kenapa disuruh ambil? Memang ambilnya di sana uangnya. Jadi nggak bisa transfer, nggak ada sistem transfer. Jadi Oh iya ya. jadi kita mesti datang kayak di Waktu itu bokap lu tekan dinas pos dinasnya di sana. Oke. Dinasnya Lu kalau di mau sana. di sini gitu ya. Iya, tapi bokap gua ada di Jakarta. Oh. Ada dia sama gue. Cuman lo kalau mau ya lo ambil ke Ambil sana. sana, ya. Cuman pakai proxy apa sih namanya surat kuasa gitu. Iya, iya, Jadi iya. ini anak-anaknya yang ngambil Iya, gitu. iya, iya. Dibolehin lah akhirnya. Cair deh tuh. Cair. Gue seneng banget tuh di kereta tuh gue nangis tuh nih. Terus. Gue dapet gitar soalnya Iya. dengan uang itu. Impian lu nih. Iya. Gitar gue warna hitam waktu itu keren banget. Nah, setelah gue pakai gitar itu gue belajar kan itu gitar ngebut ya. Yoi. Gitar ngebut ya. Gue belajar gitar ngebut lah. Yang gue denger. Kalau sebelum lanjut, kenapa itu gitar yang lu naksir? Nggak ada gue naksir. Karena dari circle aja, dari tongkrongan ada yang mau jual Kramer nih Oh, gitu. oke. Jadi lu di situ belum tahu ada tipe-tipe gitar Oh mana, nggak belum tahu. ngerti. Zaman itu cuma yang hit itu di kita itu Ibanez sudah ada. Oke. Ibanez terus kemudian Fender pastilah. Jadi pada saat itu apa yang lu lihat itu yang lu pengen sikat ya. Hmm. Oke. Terus. Dan saat itu gitar nggak ada yang abalan ya, pasti ori. Iya, Gue tahu iya. pasti ori itu gitar. Itu. Ya udah terus gue belajar Strider tuh gitar-gitar cepat gitu kayak Paul Gilbert terus kayak Ingwi gue juga dengerin. Kita punya yang di sini. Ada gue tahu. Apa tuh? Ingin malam Senin. Iya. Siapa lagi? Shredder siapa lagi Shredder? Zaman itu ya. Itu. Banyak. Van Halen. Gue nggak dengerin yang begitu-gitu malah itu yang mainstream ya. Oh, Gue yang nggak mainstreamnya kayak Marty Friedman, gue nggak tahu tuh. Jason Becker yang gue dengerin terus Steve Morse. Yes. Steve Morse tuh yang gantiinnya di Purple ya waktu live terakhir gantiin Richie Blackmore tuh. Steve Morse terus kemudian. Yang mainstreamnya ya gue dengerin Steve Vai, Satriani itu jelas karena itu udah. Rajanya ya. Gue dengerin banyak yang nggak populer gitu loh maksudnya di sini. Gitu. Terus ya udah, tapi ya kembali lagi. Gue dulu sampai sempat ngulik-ngulik. Ya sama lah belajarnya seperti kita ya. Maksudnya teman-teman kita yang belajar ngulik-ngulik lagu. Gue dulu malah lebih susah. Kenapa lebih susah? Nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Gue nggak punya info soal cari partitur, apalagi susah lu nyimpen. Kalau mau ngulik dengerin sampai kaset rusak, sampai kaset Iya, rusak. sampai kusut ya. Iya. Zaman itu nggak bisa dimundurin 10 detik gitu nggak bisa. Iya nggak bisa, jadi lo mesti tuh Memang ngerusak itu kaset dulu. perjuangan Musisi. musisi zaman dulu tuh gokil sih, ngulik lewat kaset tuh gue gak kebayang sih. Kayak gitu, Lex. Aku Anak-anak ngalamin. sekarang kan termasuk gue ya. Kalau ngulik kan harus apa tuh ulang lagi. Berkali-kali. Gimana nggak kusut itu bisa. Gitaris legend Om Erik. Wis. Siap, nih. Banget. Terus. Dari The Nuts _ Jakarta. Kenal nggak Mas? Siapa? Online. d.nuts_ Jakarta. .nat kesebut nama aja kali. Kalau Nggak ada namanya. Nama Instagramnya itu tadi. Oh, nama Instagram. Ya gitulah, Les. Berarti metal tuh metalan dulu. Ngeband nggak? Meta sempat gue ngeband. Metal. Pop.
Lu sebenarnya maunya apa ya? Kamu belajar metal, ngebandnya pop, sekarang main jazz, coba gimana tuh? Pop. Nama bandnya tuh Nuluk. Nuluk. Culun dibalik apa? Nuluk. Kuliah. Nuluc. Kuliah. Nuluc. Kuliah di mana, Mas? Kuliah gue di Cuma pariwisata mana? DKI. Di sini Cempaka Putih. Anak perhotelan berarti? Perhotelan. Bukan perhotelan, gua travelnya. Oke. Udah tuh, ngeband, Rekaman. rekaman. Ketemu jazz ini kapan berarti? Panjang ceritanya. Wah, ini lagi nih. Gimana? Jadi gue setelah gue ngeband sama Nuluk, gue bikin lagi nama band Fantasi. Fantasi cuman nggak rekaman ya, cuma ada beberapa personil gue yang sekarang juga masih jadi musisi sih. Gitu. Nuluk gue rekaman pas mixing, udah selesai mixing tuh pas mau edar kaset tuh, kan dulu bentuknya kaset ya. Iya. Krismon, dari tahun berapa? 98. 98. Langsung cut. Lahirlah Ardi. Lahirlah Ardi. Habis itu jadi Siapa itu Ardi? Kalian ngomong. itu album nggak kemana-mana tuh jadinya. Iya. Tapi untungnya saat itu kontrak putus, jadi gue Oke. udah dibayar duluan. Beli Nggak ada putus. royalti. Beli putus. Ya beli putus. Itu. Udah. Jadi nggak rugi amat ya. Nggak rugi amat. Sempat beli gitar juga tuh dari situ. Oh iya? Gitar Ibanez. Kita kedua. Nah, gitar Ibanez yang necknya nggak lancip. Headstocknya itu bentuknya kayak Fender. Kayak Fender deh kalau nggak salah. Ada ya ibadah Ada. Gio, Jepang. Gio tajam Tajam semua. Jepang punya. Ibanez zaman dulu deh. Bentuk serato. Berarti main jazz dari kapan, Mas? Tahun berapa? Nah, main jazz tahun 2000 awal. Gue putuskan untuk main jazz. Karena Nah ini kan ada alasan dong pasti lu memilih Ini yang ganti sulit. kiblat. yang sulit dijelaskan. Keren gua ini pertanyaannya kayaknya gitu. Sulit banget Jelaskan. dijelaskan. Ini mau jelasin apa enggak nih? Iya, gue jelasin dikit aja kisi-kisi Oh, iya. supaya jadi ini jembatan untuk orang kalau mau pindah ke jazz itu bagaimana sih Mas, prosesnya seperti apa sih, gitu kan? Jangan Karena sampai susah memang. betul. Jadi musik yang gue dengerin saat itu heavy metal, tok, alternatif, rock, musik yang saat itu lagi in, lagi booming. Terus gue nyelempang sendiri, gue lari dari situ, gue mendalami musik jazz. Gimana caranya? Sedangkan jiwa gue, hati gue, permainan gue pun udah rock. Gitu ya? Iya, udah skill-skillnya si Paul Gilbert lah. Ya nggak kayak Paul Gilbert, enggak, cuman maksudnya yang gue contoh adalah skill-skillnya dia. Iya. Gitu. Oke. Gimana tuh Les caranya Les? Ya lo harus jadi nol lagi. Iya. Sanggup nggak? Nah, kalau memang mau berubah ke jazz, lo rubah semua kebiasaan lo, semua habit lo terhadap musik yang biasa lo dengar ke musik yang baru. Jadi lu lupain semua tuh. Enggak lupa. Lupa sih enggak. Maksudnya Jadi sampai sekarang gue nggak lupa. Mainnya pun juga gue nggak lupa. move on aja paling ya. Gimana yang ngejelasin? Lembaran Rasa- baru kali nggak sih? Rasanya sih ingat ya rasanya. Buka lembaran baru Iya, gitu ya iya. sih. Iya, ya gue masih beberapa ingat lah, kayak gue main misal paranoid. Iya, artinya kan gue nggak hilang gitu loh. Masih bisa. Yoi, nggak heavy main metal. Iya, heavy metal. Tapi jadi gue lupain dulu tuh musiknya habit gue. Itu yang paling susah. Iya benar. Itu yang paling susah. Kenapa? Mengubah gaya permainan kan. Mengubah soalnya. gaya permainan dan lu memulai dari nol. Terus lu harus bukan terkenal, lu harus punya yang keempat unsur yang tadi gue jelasin di awal tadi tuh. Lu harus pelajarin not satu persatu. Lu harus belajarin apa namanya? Lu harus reading note. Susah. Iya.
susah. Tapi ya mau nggak mau, karena gue mau musik jazz. Terus bagaimana caranya supaya lo eksis dan lo bisa ngejar keinginan lo, nggak cuma omdo. Kalau orang kan biasanya omdo kan, omong doang. Lo mau cuma keinginan, gue pengen musik jazz nih, gue mau beralih ke musik jazz nih, omdo kebanyakannya. Karena apa? Prakteknya lo nggak kuat ngadepin itu. Justru prakteknya ini yang susah. Gitu. Bener nggak? Apa yang membuat lu pindah haluan? Oh, jujur, Agama. jujur gue stuck. Siapa? Pindah agama. Ya, bukan agak. Bukan agama. Pindah kiblat tuh gimana? Itu dia. Jadi, Gila. gue stuck sih saat itu. Stuck Kenapa? gini. Banyak case atau itu yang gue alamin ya, yang banyak gue ada. Gue tuh jago Lex. Serius, gue jago main skill Ini dia. Guru gue. Loh, beneran kalau gue cerita, karena apa? Karena ini dari, ya gue nggak tahu ya, dari teman-teman gue gitu yang pada bilang, lu main gitarnya cepet banget. Saat itu dikejar apa sih? Cepet main. Tuh. Speed ya? Speed. Orang udah bisa main speed, jago. Jago, Iya. pasti lo diakui. Tapi lo kalau keluar dari lingkungan lo blow on, lo paling blow on. Nah, gue saat itu gue banyak bergaul ke tempat, ke banyak lini. Dan gue bukan apa-apa, gue bukan nothing gue. Kenapa gue bilang gue bukan apa-apa? Yang gue mainkan itu hanya plagiat atau gue jiplak atau gue mainkan form yang udah biasa sehari-hari gue latih. But jazz nggak gitu. Lo kalau main jazz nggak gitu. Apa yang lo latih hari ini dengan yang lo mainkan besok bisa jadi beda. Wah, itu. Itu mahalnya jazz itu ya. Iya. Itu. Ya. Jadi kalau gue dibilang jago saat itu, gue jago. Oke, karena banyak yang ngomong ke gue nih. Asik. Bukan dari Ya, gue penilaian mengakui gua. kok, gue mengakui, tenang aja udah. Tapi Kalau gue jago dalam Jiplak. tong gitu. Oke. Bukan kayak katak dalam Dalam tempurung tempurung gue. gitu ya. Gue nggak keluar dari si tempurung gue gitu loh. Begitu gue keluar, ya doon di situ. Gitu. Pas kenal dengan lingkungan-lingkungan yang lain, oh yang tahu musik jazz, yang tahu musik klasik, yang tahu musik ini, yang bisa, gue ini, akhirnya gue ketemu dengan mereka gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, itu diarahin atau bagaimana, lahiriah aja jalan sendirinya pas gue bergaul dengan, mungkin pergaulan gue lebih bertambah kali saat gue kuliah. Itu saat kuliah karena, jadi gue bergaul dengan anak kampus ini, anak kampus itu, anak kampus ini, jadi punya pergaulan masing-masing kan, dan ada apa ya, impact ke kitanya gitu masing-masing. Gue saat itu referensi baru, ya? iya. Rick, gue belajar ini nih, Rick gue belajar ini. Secara nggak langsung gue pasti dengerin apa yang dia pelajari. Oh, lu belajar di mana sih? Nah, akhirnya gue pengen tahu kan. Oh, lu bisa main kayak gitu, lu belajar di mana? Oh, lu main ini, lu belajar sini. Gue dikasih buku-buku referensi. Karena kalau kita main jazz itu nggak cukup cuma belajar plek praktis doang. Lu harus tahu tokoh-tokoh sejarahnya. Lo harus tahu, ya karena harus begitu. Gue dulu sampai sempat hunting kaset-kaset jazz itu gue nggak tahu loh siapa-siapanya. Musisi-musisi jazz itu gue nggak tahu siapa-siapa. Tapi zaman dulu ada kaset yang khusus mencetak kaset jazz. Nggak tahu gue rekamannya apa ya. Cuman ada keciri gitu, labelnya apa gitu, kaset apa gitu ya kan. Oh ini genrenya pasti jazz. Dan lo tahu apa? Gue nyari dong pemain jazz ini, gue dengerin kok nggak ada pemain gitarnya, mati nggak lo? Sedangkan gue main gitar. Isinya apa, Mas? Piano. Pemain saksofon, Sakso. pemain trompet. Asal ada kaset, dulu di Carrefour tuh jualan kaset tuh. Gue sama bini gue tuh yang sekarang pacaran dulu sama gue suka nyari hunting kaset-kaset jazz. Oh ini jazz nih, oh ini jazz. Gue beli. Oh ini jazz, gue beli. Gue nggak tahu itu siapa dan itu pemainnya siapa. Bahkan gue pernah dapat CD jazz masterpiece itu dari istri gue sama. Dia beli, gue nggak tahu dia sengaja atau nggak sengaja. Kind of Blue. Jadi Kind of Blue itu album masterpiece-nya Miles Davis. Dia beliin buat gue pas hadiah ulang tahun gue sama dia. Wah gas gue liat gila. Itu ya masterpiece ya kan. Yang main orang-orang gila semua. Di situ ada John Coltrane, terus di sini tokoh-tokoh jazz itu. Tokoh-tokoh jazz ya. Basisnya Paul Chambers itu.
pada akhirnya lu merasa jago di jazz. Nah kan lu kan tadi udah mengakui gue tuh jago les ya. Oh, tapi di Pada rock saat- itu di saat gue main Shredder. Iya pas main Shredder nih, Iya. gue tuh jago les. Oke, lu diakui lah oleh orang-orang sekitar lu Di kan. sekitar gue. Nah kapan lu mulai mengakui gue udah jago banget main jazz? Oh, enggak lah, gila, enggak lah. Masih banyak pelajaran yang memang harus dipelajari. Gitu. Gue tuh juga jazz banget mas. Iya. Karena pick gue aja tuh jazz. Weh, keren, sama. Iya, iya. Sama, tapi gue yang old tech punya. Oke. Karena gue cocok banget dari pick dulu pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari pick terus tadi jamming. Ya, udah Cuma dapet berapa kan? bar doang. Kita lama-lama juga pusing sendiri. Nah, kenapa jazz itu identik sama chord-chord yang bisa dibilang chord-chord miring lah. Ibarat kata ya. Kalau kata orang-orang chordnya tuh miring-miring. Gue sampai sekarang juga masih belum menemukan sih Les istilah miring itu apa gitu. Beneran. Soalnya gini ya. Mungkin gue contoh ya, Ya. gue main ya, Ya. misalnya Yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang aja. ya, gue main dari C ke D. Oke. Terus gue kasih progres kayak gini. Jadi jembatan untuk ke Ya. D, gue ngasih ini. C sebenarnya. Nah, it's just diminished. Apakah itu disebut miring? Atau bagaimana? Pengertiannya apa? Atau C11 atau C13 atau Nah, mungkin gini ya. Gue mencoba untuk mewakili teman-teman yang bilang chord miring nih. coba Karena spesifikasi mungkin kita ini mendengarkan musik yang chordnya biasa-biasa aja. Contoh G biasa. C biasa. Kalau C paling di C at 9 9 ya, flat atau 9. ya atau apa. Shuffle. Nah, giliran jazz ini dia suka di terus tadi apa? Diminis. Nah, suka di gitu-gitu tuh. Kenapa ya? Itu jembatan aja, jadi untuk memperindah lo sebuah Oke. perjalanan chord lo gitu loh. Jadi lo mau dari C ke D atau mau dari Kalau teman-teman memperindah kan? memperindah memang kalau merem enak dengerin. Kalau ngeliatin itu chord apa? Gitu Iya. teman-teman kan. Dari gue keriting-keriting nih. Iya, benar-benar. Ya itu proses lah. Oh. Gue nggak bisa jelasin sekarang karena Iya sih, memang. karena kalau lo nggak berada di titik prosesnya nggak akan dapat. Betul. Kalau mau belajar bisa di mana, Mas? Setuju gue. Belajar bisa di cik musik. Iya, Nah, itu. langsung belajar jazz memang harus sama ahlinya, guys. Yo, daftar Kalian yuk. pasti butuh mentor kalau mau belajar jazz. Tapi kalau gue nggak pernah, gue tertarik tuh belajar jazz gue. Apa? Udah nyerah duluan. Lebih Mas. nggak sanggup ya? Iya, Lebih nggak udah nyerah sanggup. duluan. Kenapa Nyerah duluan. Apa gue kurang motivasi? Kurang motivasi. Kurang motivasi. Tapi nggak tahu juga. Karena nanti gini, kalau lo pada ada titik kayak gue bilang tadi, Les, Ya. gue pun juga nggak tahu musik jazz itu apa. Gue lebih tahuan musik klasik tadinya awal daripada musik jazz. Serius. Gue lebih sering denger musik klasik saat itu. Terus tuh, gue coba-coba. Oke, lo tadi. Jadi karena gue nggak tahu kan ada yang nuntun aja kali. Mungkin lo memang belum ada yang nuntun. soulnya tuh Iya. emang ya susah sih. Susah. Kalau lo nanti ada yang nuntun, suatu ketika lo ada yang nuntun, lo nggak akan bisa ngomong apa-apa. Iya. Lo yang ada ngejalanin doang. Iya. Karena ya lo yang rasain ya maksudnya gimana ya? Kan dari sini. Memang itulah seni. Itulah seni. Iya. Nggak semua bisa diungkapkan. Semuanya bisa diungkapkan benar. Nah, kalau ini kan masih major 7 masih standar lah ya kan. Major minor 7 itu masih standar. Kalau tadi kan apa 11, Ya. 13. Kasihan gitu orang-orang. Tapi kalau awal belajar jazz tuh udah langsung ketemu chord-chord kayak gitu, Mas? Pasti. Kenapa? Karena di real book kita kan paduannya pakai real book ya. Real book itu lagu-lagu standar yang kita pelajari. Di situ udah chordnya udah pasti 7-7 semua. Walaupun ada kayak chord C doang, Oke. D doang ada tetap dipakai. Cuma mayoritas ada 7, ada flat 9, ada sharp 11, pasti ada. Gitu. Nah, kalau tadi gue sempat dengar apa yang tadi lo bilang ada chromatic scale. Aha.
Itu hanya di jazz aja ya? Kalau chromatic Enggak scale? juga. Enggak juga. Enggak juga. Chromatic scale itu kayak gimana sih? Coba mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Coba Ardi. Saya dong. Chromatic scale tuh sebenarnya kayak kita latihan waktu fingering skill aja. Nah, main gitu aja sebenarnya udah jazz Mas ya? Jazz. Udah jazz ya? Ayo Les, bisa Les. Iya memang chromatic sangat dipakai kalau latihan fingering ya. Coba di jazzin Les. Jazzin tinggal Gue belum dapet feel-nya gua. frasenya aja. Jadi lo bikin kalimat dari situ. Ya, misalnya lo bikin kalimat dari tangan dari C mayor 7. Dia emang jago gimana ya? Jadi bikin kalimat. Lo rasain, Les. Harus punya rasa. Oke. Kiatnya adalah lo bikin satu kalimat dulu yang mudah. Misalnya lo pasti pernah belajar sequence kan? Ya. Ya. Nah, lo bikin misalnya sequence-nya. Gua mau ngiringinnya susah nih. Gimana ya? Ini gue bikin satu kalimat pertama, lo C aja, lo status chord cerem. Bikin yang terjadi susah. Ya, itu kan sequence, suatu pengulangan kata. Ya. Ya kan itu dari pola kan, dari sebuah Ya. pola misalnya. Ya kan, jadi gue cuma siasatin dengan atau gue bikin pola. Gitu kan. Itu yang cara sederhana ya, artinya yang simple lo Ya, bikin ya. sebuah melodi Ah. gitu. Atau improvisasi gitu. Ya, gitu ya. Kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk Mas Erik tentang perjezan duniawi. Iya tuh. Nah, terusin. Waduh. Terus lu bikin sebuah kalimat tuh tadi Yoi. barusan tuh gue dengar. Nah, itu. Nah, lu bikin tingginya. Nah. Nah, jangan rubah-rubah, terusin. Semakin lu kreatif membuat itu, semakin lu terlatih, Les. Oke. Jadi itu terus yang lu latih. Saat lu latihan ya, sekarang jadi lu udah nggak usah latihan skill-skill lagi ya. Latihannya adalah phrasing, lu bikin kalimat. Phrasing itu penting sih memang di improvisasi. Iya, jadi lu bikin kalimat. Jadi lu waktu kalau latihan improv di jazz itu jalan terus ya? Maksudnya gimana? Saat-saatnya kita ada time-nya kan, ada kalimat itu kan sama kayak orang ngomong. Gue jarang lihat lu bending. Jarang lihat lu. Bending sih jarang. Bending. jarang. Jadi gue gini, Dan lu picking terus, picking itu alternate. alternate terus. Nggak pernah gue ngeliat ada Legato. slide atau legato atau hammer on pull up tuh gue jarang ya, bukan nggak pernah, jarang gue ngeliatnya. Oke, oke. Lu tuh selalu ngomong gitarnya gitu loh. Iya nggak sih? Oke, oke. Setuju nggak dengan itu? Setuju juga. Jadi Itu memang gaya permainan lu atau jazz tuh kayak gitu? Nah enggak, itu. justru legato kebanyakan kayak misalnya jazz itu kan melodiknya itu kan dulu kalau kita berkiblat contohnya itu kan pemain saksofon lah ya. Saksofon itu kan legato dia. Ya. Billy Bond kan. Pokoknya gitu lah. Iya. Misalnya
lagu Billy Swan itu kebanyakan dia legato. Kalau di gitar gue juga banyak pakai legato sih sebenarnya, nggak harus alternate picking. Iya, iya. Pick gue cuma satu loh. Memang ada yang alternatif. Iya. Combine aja sih sebenarnya sih Les, combine. Cuma yang pertanyaan lo tadi gue jarang bending. Iya. Memang gue jarang. Kenapa? Emang bukan lo banget kayaknya ya? Atau gimana? Ya Kurang kali suka, ya. kurang suka maksudnya. Walaupun gue beberapa licks gue ada pakai Les. Pasti, itu kan pasti. Cuman Pasti. Nah. 80-90% lu kan Iya, jarang pakai itu iya, kan? iya, 20% nih. Bahkan kalau licks yang jadul itu yang zaman Iya. kayak Charlie Christian lo pakai. Tetap ada bending. Cuma Spain. cuma tekniknya, nah kalau di blues lo misalnya lo melakukan kayak Ya. Terlalu Ada kan? ngeblues ya kalau di bending tuh. ya kan, Ya. kalau di jazz lo mungkin Oke. jadi lo nggak perlu Ya, makanya itu adalah habit atau habit habit ya? kebiasaan. Oke. Notnya sih sama yang Iya, dihasilkan. iya. Cuman memang Cara mainnya ya. Bisa Iya, lebih milih iya, lebih milih gitu. Iya. Apa karena senarnya juga tebel kali Les ya? mungkin. Sorry, soalnya gua biasa kalau di gitar yang hollow body kayak gini pakainya 012, 11, 12. Iya. Senar tebel kayak sakit kalau gua bilang Iya, sakit. berat. Yes, Bibi kan tahu gue. Berarti Iya, memang alasannya. dari gearnya juga tidak memadai untuk Iya, bending iya. ya. Iya, mungkin gue pernah masih main gitar senar 11 deh. 11 lu 12 ya. Gue pakai 11 buat bending, ya Allah Akbar. Gue bilang berat banget. pasti. Gue tuh suka 9. Nah, Kita udah beda jauh nih. iya. Dari senar aja nih, kita udah beda jauh. Iya. Kalau sukanya 11-12, gue 9-10. Gile. Iya. Berat banget itu masih. Kayaknya masih entengan bending senar 6 ini deh dibanding 12. Iya. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Hey. Kak, Ya. sempet ikut kompetisi juga nggak? Atau pernah nemuin momen lompat level justru karena diajak kolaborasi atau battle musik? Kayak pernah ikut kompetisi gitu nggak Kak? Kompetisi. Festival Kompetisi. kita. Zaman dulu kayak nggak ada kayaknya ya. Zaman dulu tuh kayaknya kompetisi itu band. Nggak tahu gua kalau ada kompetisi gitar ya. Jadi gua nggak ngikut sih memang. Jadi sotoy gue. Gue main. Udah lagi nih Mas. Ya, Kan di Chicks Music juga lagi jadiin event Gitar X Bass Wars nih Kak. oke. Ya, terus tujuannya itu mewadahi gitaris dan bassis dari berbagai genre. Menurut Kak Erik, kenapa penting buat musisi muda, terutama gitaris jazz untuk ikut challenge atau kompetisi kayak gitu? Menurut gue. Gitu. Ya, untuk Kak pribadi. Yang jelas lebih mengembangkan skill dia sih ya. Artinya jadi dia kan di situ dia tahu ada lawan ya. Artinya ada kompetitor gitu Yoi. yang dia harus kejar gitu. Dan melatih mental juga sih. Pelatih mental otomatis ya karena di stage Jam ya, terbang. di panggung jam terbang gitu. Ya menurut gue itu sih. Jadi Lo nanti jadi juri ya? Ya, insya Allah ya. Spill dulu. Ada lagi? Spill dulu. Terus melihat kondisi sekarang, menurut kakak arah perkembangan jazz Indonesia tuh bakal kemana sih?
Apa makin hybrid sama genre lain atau justru kembali ke akar? Oke, kalau musik jazz itu kan yang pertama sifatnya mudah beradaptasi ya terhadap jenis musik lainnya. Jadi kalau yang punya bekal musik jazz di dalam dirinya, dia akan gampang mengeksplor terhadap musik jenis musik yang lainnya. Jadi mudah banget. Kalau lo mau bikin genre baru pun juga lo bisa gitu dengan kemampuan lo itu, dengan skill. Apalagi sekarang jazz sudah dikembangin banget ya. Ada pop jazz. Ada pop Jam-jam apa band-band zaman sekarang kan banyak tuh yang nyerempet ke iya, situ. nyerempet jazz Memang ya. basicnya jazz dia. Basicnya jazz. Ada Yaris, sudah ada Beda. si Arfi. Beda dong itu. Bukan. Ada bullying. Bullying. Lagi. Bullying. Brio. Udah. Udah? Masa gitu nanya dulu. Enggak, soalnya takutnya dia nanya lagi. Boleh. Lanjut. Kelas nih Kak. Yes. Ya, buat teman-teman yang baru mulai main gitar atau tertarik sama jazz, ada tips gak biar proses belajarnya nggak bosen dan tetap semangat? Tipsnya Kak. Ini pertanyaan sulit, Bang. Gimana? Gampang banget mas. Tips. Gimana? Belajar sama saya kecil Oh, gitu dong. iya. Belajarnya Jadi bakal cepet bisa. temuin Kak Erik Gitu. aja deh di Cisedaya. Nah, Nanti gitu. akan dibimbing. Yoi. Insya Allah bisa. Bakal dibikin semangat terus. Iya. Ardi. Ya udah itu sih. Itu ya. Tipsnya adalah ke Cix Musik, daftar Les. langsung request mau belajar sama Mas Erik. Nah, itu Saya mau dia. belajar jazz. Iya. Ya udah. Lagu klasik-klasik rock yang lo suka sekarang apa? Yang gue suka. Yang lo masih dengerin sampai sekarang? Ntar gue suruh mainin ini. Enggak janji. Soalnya beda sama yang gue dengerin sama yang gue mainin beda. Janji. Gue masih suka dengerin Megadeth. Serius? Gue masih dengerin Ozzy Osbourne masih. Masih pasti itu ya. Terus apa lagi ya? Motley Crue masih? Model Bro masih lah. Masih ya. Gue tahu Kayaknya nggak akan bisa Iya. pernah lepas ya. Iya. Musik-musik gitu ya. Musik ini boleh. Cuman seru kalau dimainin di era itu lah. Di era saat itu tuh ya. Gitu ya. Itu keren sih. Berasa star abis. Rockstar gitu. abis. Iron Maiden. Yoi. Judas Priest. Pertanyaan tambahan nih mas. Yes. Kalau kita ngeliat perjalanan jazz dari dulu sampai sekarang, apa sih perubahan yang paling signifikan dari sisi sound dan atau aransemennya? Oke. Pengembangan yang tadi tuh. Oke, ini skupnya lebih ke instrumen gitar aja ya. Ya. Jangan instrumen-instrumen yang lain karena bukan kapasitas gue Iya. juga ngejelasin tentang itu. Jadi kalau di gitar yang gue tahu ya di era pertama itu era-era swing deh ya, itu gitaris panduan itu patokan lah ibaratnya. Kalau yang banyak diambil liks-liksnya itu Charlie Christian. Soundnya itu ya sound akustik sih sebenarnya. Jadi kayak gitar hollow gini, hollow body, terus kemudian pakai single pick up itu di depan, nggak dua gini, satu pick up cuma satu di sini. Jadi itu bunyinya tuh lebih akustik Les, Iya, kayak iya. lu pakai gitar ini. Oke, kayak gini ya. Iya. bener-bener. Itu masih sound jadul tuh kayak gitu dan mono. Terus kemudian di era-era berikut, Namanya si J Retro namanya Retro. di era-era berikutnya itu ada Wes Montgomery tokohnya ya, ada Jim Hall, ada Kenny Burrell, banyak yang gue nggak bisa sebut ya, misalnya ada Joe Pass yang gue tahu-tahu aja dan yang gue pelajari dari liks mereka ya. Gue dulu sempat belajar Jim Hall, gue dulu sempat belajar Barney Kessel, gue dulu sempat belajar Wes Montgomery, semua gue jiplak teknik-tekniknya dia. Ya. Tapi gue nggak bermain kayak dia, karena nggak mampu juga. Cuma gue jiplak sama dia liks-liksnya. Ya. Gue telan lah gitu ibaratnya, gue pelajarin. Ya, termasuk soundnya gue masih ikut dan gue masih suka dengan sound mereka, masih klasik gitu, dengan gitar
IS 175, Gibson, terus kemudian L5, Gibson yang Yang dipakai- mana ya? yang gendut banget kayak gini, yang dipakai Wes Montgomery, Gibson, Gibson ya. Gibson L5, terus kemudian IS 175, IS 335 itu rekomendasi buat Tadi main lu tuh jazz. pas Banyak sih Banyak brand, tuh peminatnya tuh ES335. ya banyak. Brand-brand lain sih banyak yang gua nggak sebutin ya. Kayak misalnya Epiphone. oh iya juga gitu. Terus Gue nyebut. Agusto, gitar Jim Hall tuh. Aku itu De Agusto. itu merek gitar. Heeh. Satu. Itu terus di endorse gitu. Dan kalau untuk aransemennya gimana nih Mas? Untuk lu suka nggak jazz zaman sekarang? Pertanyaan gue itu aja deh. Zaman sekarang apa fusion? Apa? Ya nggak tahu jazz yang band-band sekarang ini yang kan tadi kan kita sepakat bahwa band-band sekarang banyak yang menyerempet jazz. Jazz suka juga Suka. sih, suka. Masih Jadi sentuhan jazznya ada, tapi dia popnya juga lebih kuat gitu, lebih kuat. Artinya dia bisa jualan di era-era betul. era-era sekarang gitu. Lagi kuping-kuping Gen Z ini kan. Iya. Kalau lo Makanya mainin, gue juga bingung sama anak Gen Z. kalau mainin era-era bebop, era-era swing lagi juga udah enggak. Paling itu ada di komunitas-komunitas aja. Bingung sama diri sendiri ya? Gue kan Gen Z. Oh. Bingung sama saudara diri sendiri. Nanya deh emang Gen Z. Lo gen apa? Gen Z gue. Jensen. Ada lagi? Kalau nggak kita Lanjut, terus lanjut. close aja ya. Gimana, Promo Mas dulu, Erik? promo. Terus kalau rumah gitar gitar yang gue mainin oke juga nih. Enak ya? Serius? Serius. Habis gue setel sih soalnya. Oh iya bener. Sebelumnya gue nggak tahu ya. 9.200.000 gimana menurut lo Tit? Dulu sih masih gitu. Ya sekarang untuk sekarang kalau. Untuk sekarang ya worth it. Lagi ada promo diskon Jadi berapa di? 15% kor. 50. Itu namanya kita Di sini sedekah itu. ngomong bukan nawar. Oh, Kamera mati baru nawar. Iya, itu. oke. Ini Kali 50 itu customer pada umumnya tuh Mas. Ya gue Diskonnya mewakili, gue Kali mewakili. 50. Buset. Nih gengs, 9,2 diskon. Itu harga normal ya. Harga Ini yang normal. harga normal.